Di kawasan Kalijompo, Kecamatan Sukorambi, berdiri sebuah pabrik pengolahan karet yang telah menjadi saksi perjalanan sejarah sejak masa kolonial Belanda, yang hingga kini tetap beroperasi. Seperti apa kondisinya sekarang? Mari kita telusuri bersama. Setelah menjelajahi destinasi wisata Kalijompo, perjalanan kami berlanjut ke sebuah lokasi yang menyimpan cerita panjang tentang perkembangan perkebunan di Kabupaten Jember. Di beberapa sudut kawasan, jejak masa lalu masih dapat terlihat. Bangunan-bangunan tua dengan arsitektur khas kolonial menjadi pengingat bahwa industri perkebunan pernah menjadi salah satu sektor utama yang berkembang di wilayah ini. Ditemani oleh pihak pengelola, kami berkesempatan melihat lebih dekat kawasan pabrik yang hingga saat ini masih digunakan untuk mendukung aktivitas industri pengolahan karet. Agus. Ferry, Bapak. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, dari mana Pak Ferry? Saya dari Bondowoso, Pak Agus. Jadi saya sama tim, kami kan konten kreator. Betul. Kebetulan kami lagi mengeksplor salah satu destinasi wisata yang ada di daerah sini, yaitu Kalijompo. Oh ya. Nah, tadi saya dapat informasi nih di depan ada warung tuh kan. Ya. Nah, kebetulan kami istirahat sebentar di situ, terus ngobrol-ngobrol sama pemilik warung. Ya. Ternyata saya dapat informasi kalau di sini itu bukan hanya destinasi wisata Kalijompo aja, tapi juga ada pabrik karet. Betul. Gitu. Ya, alhamdulillah siang ini saya bisa ketemu sama Pak Agus. Gimana Pak Agus? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Puluhan tahun telah berlalu, namun kawasan ini masih berdiri dan terus menjalankan fungsinya hingga sekarang. Jadi di sini ini bukan cuman karet aja, tapi juga ada kopi. Kopi, ya. Saya penasaran. Monggo, boleh? monggo, silakan. Kopinya enak sekali Pak Agus. Terima kasih. Sama-sama. Pak Agus, Ya. balik lagi nih. Ya. Dengan kedatangan saya kemari dengan tim, saya penasaran dengan karet. Oh gitu. Dan di sini juga ada pabrik karet. Ya. Bagus, lokasinya nyaman, dan saya terkesima sama bangunannya. Iya. Kalau saya perhatikan, bangunan ini bangunan zaman Belanda, bener. Betul. Meski tidak bertepatan dengan jadwal produksi, suasana dan bangunan yang ada di dalam kawasan pabrik tetap mampu menggambarkan betapa pentingnya peran tempat ini bagi perkembangan sektor perkebunan di Jember. Pak Agus, ini perkebunan milik pemerintah, dalam hal ini BUMN atau swasta? Ini perkebunan swasta. Swasta. Jadi swasta murni. Jadi awalnya kebun ini peninggalan Belanda. Setelah kemerdekaan ada nasionalisasi beberapa perkebunan. Betul. Itu tahun 58 kalau nggak keliru. Nah, untuk produksi karet itu sendiri setiap hari? Tiap hari kita memproduksi karet selama tidak hujan, karena kendalanya hujan. Hujan malam itu lateknya beku, nggak bisa keluar, jadi rusak lateknya. Jadi kalau pas hujan malam atau menjelang subuh itu ya karyawan diliburkan. Pak Agus, saya penasaran dengan produksi karet, prosesnya. Bisa nggak Pak Agus nemenin saya sekaligus jelasin tentang proses produksi karet? Gini Mas Ferry, ya, jenengan sini ini udah gak kesiangan. Jadi proses produksinya udah berjalan tadi pagi sampai jam 11 tadi pagi. Kalau pengen tahu lebih mendalam lagi bisa diagendakan pada lain waktu. Siap. Siap. Sekarang aja ya mungkin ya cuma ini tempat prosesnya di sini, tempatnya aja nyampaikan seperti itu. Boleh. Meski kali ini kami belum berkesempatan melihat langsung proses pengolahan karetnya,
Kunjungan ini memberikan gambaran bahwa di balik sebuah industri selalu ada cerita panjang yang membentuknya. Pak Agus, mungkin bisa dijelasin dari ruangan ini dulu atau lokasi ini. Ini apa sebenarnya Pak Agus? Ini rumah besaran. Rumah besaran itu kalau zaman dulu dipakai tempat tinggalnya pemilik, ownernya di sini sama keluarganya. Ada sebagian ruangan dipakai untuk owner zaman Belanda itu bersama keluarganya di sini. Ini ruang tamu, ini ruang kamar tidur. Sebagian ini untuk kantor, jadi untuk kerja, untuk administrasi kantor di sini. Pak Agus, kita lanjut kemana nih? Kita lanjut ke tempat pengolahan karet. Boleh. Di bangunannya. Siap. Tempat ini bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang sejarah yang masih hidup dan terus berjalan mengikuti perkembangan waktu. Pak Agus, untuk pabriknya sendiri luas kira-kira berapa ini Pak? Ya, ada sekitar 2 hektaran. 2 hektar untuk pabriknya sendiri ya? Iya. Itu sudah termasuk untuk pengolahan karet dan kopi. Pak Agus, untuk ruangan ini sendiri namanya ruangan apa Pak? Gudang pengolahan karet. Ini proses pengolahan karetnya di sini. Iya. Ini dari latek yang dibekukan, besok pagi diambil, digiling, terus dimasukkan ke ruang pengasapan. Untuk mesin-mesin ini mesin ya Pak ya? Iya, iya. Ini untuk apa Pak? Jadi ini untuk giling, menipiskan lembaran latek ini lebih tipis untuk mengeluarkan cairannya yang ada di dalam. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah Pak, ini yang menarik bagi saya. Setiap kali saya melihat orang menyadap karet, itu identik dengan ini Pak. Mangkok. Mangkok. Ini namanya apa Pak? Mangkok latek. Oh, mangkok latek. Nah, mangkok latek. Kita menuju ke ruang pengasapan. Nah, ini ruang pengasapan. Jadi di dalamnya ada beberapa ruangan untuk mengeringkan lembaran karet sheet. Jadi awalnya putih, ini terus jadi kecoklatan, nanti transparan. Nah, ini tungku untuk pengasapan karet. Yang di ruangan tadi. Ya, jadi kita gunakan beberapa tungku karena ada terbagi beberapa ruangan per beberapa tanggal. Ini ruangan terakhir untuk proses pengolahan karet, Mas Ferry. Iya, ini ruang sortasi ya Pak Agus? Betul, sortasi karet. Fungsinya untuk memisahkan kualitas karetnya, kualitas 1, kualitas 2 di sini. Jadi terus kita bal. Iya. Dalam satu bal seperti ini, termasuk pembungkusnya itu kilogramnya 113 kilogram. Ini Mas Ferry, ini ada kaca, fungsinya untuk menerawang lembaran sheet itu tadi. Mungkin ada kotoran atau apa di dalam, bisa dicongkel nanti. Jadi untuk menentukan kualitasnya dari sini. Pak Agus, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sudah nemenin saya mengeksplor lokasi pabrik pengolahan karet. Ya, sama-sama. Sekali lagi terima kasih. Ya, sampai jumpa. Ya. Dan pabrik karet Kalijompo menjadi salah satu saksi bagaimana sejarah perkebunan dan industri tumbuh bersama di Kabupaten Jember. Buat kalian yang mungkin tahu keberadaan dari pabrik pengolahan karet ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching. See you on the next trip.